Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Bourdieu dan konsep orientalisme dari Edward Said. Yang pertama adalah teori Bourdieu. Menurut Bourdieu, struktur kelas itu tidak berdasarkan pada kapital Karl Marx, karena struktur kelas itu tidak melulu soal superstructure atau base structure atau Bourdieu dengan proletar, tetapi berdasarkan pada kapital ekonomi, sosial, budaya, dan juga berdasarkan pada lokasi. Lokasi yang dimaksud ini adalah lokasi semakin dekat seseorang dengan pusat, maka semakin tinggi pula peluang dia atau semakin unggul dia dibandingkan orang lain. Untuk kapital ekonomi ini berhubungan dengan uang atau segala sesuatu yang dapat diuangkan, misalnya properti dan lain-lain. Kemudian yang kapital sosial ini berupa social networking atau relasi seseorang dengan orang lain di lingkungan sekitar. Kemudian kapital budaya atau kapital culture bisa berupa pendidikan, kualifikasi, atau culture, atau habit seperti itu. Sebagai contoh, misalnya ada mahasiswa A dan B. Mereka sama-sama mahasiswa di kelas yang sama dan masuk juga di tahun yang sama, memiliki usia yang sama. Mereka masuk ke dalam mereka memiliki kapital culture yang seimbang atau sama karena mereka sama-sama mahasiswa berusia usia yang sama di kelas yang sama. Jadi dikatakan sebagai kapital culture yang seimbang. Kemudian yang A, dia bukan hanya mahasiswa saja, tetapi dia juga bekerja part time, jadi dia sudah menghasilkan uang. Sedangkan B ini hanya mahasiswa biasa, maka bisa dikatakan A memiliki kapital ekonomi yang lebih unggul daripada yang B. Kemudian ketika A sudah bekerja, maka networkingnya atau relasi dia tidak hanya di dalam kampus saja, melainkan di luar kampus dia juga memiliki relasi. Tetapi yang B, karena hanya mahasiswa, maka dia hanya memiliki relasi di dalam kampus saja. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa A memiliki kapital sosial yang lebih unggul dibandingkan yang B. Kemudian modal-modal ini yang akan dipertaruhkan mereka dalam sebuah arena pertarungan. Arena pertarungan ini dia akan mempertaruhkan model yang mereka miliki, ekonomi, sosial, culture, seperti itu. Nah, di arena ini akan menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka, yaitu A, karena A memiliki lebih unggul, memiliki kapital ekonomi dan sosial yang lebih unggul dibandingkan B. Kemudian untuk habit itu sendiri, yaitu tindakan atau aktivitas yang menunjukkan sebuah kebiasaan tertentu. Untuk habit itu sendiri itu memiliki 6 elemen. Yang pertama adalah condition of existence, yang kedua produce of disposable, yang ketiga durable and transposable, yang keempat adalah structures, yang kelima adalah structuring structures, dan yang keenam adalah functioning of principle. Sebagai contoh misalnya di saat seperti ini adalah segala sesuatu dilakukan secara online. Kita ambil contoh ketika seseorang dalam sebuah organisasi sedang melakukan rapat online. Nah, ketua akan memberikan link kepada anggotanya, kemudian anggota akan masuk ke dalam link yang telah diberikan melalui aplikasi pertemuan online yang telah disediakan. Nah, di sini itu anggota itu termasuk yang dilakukan anggota adalah yang termasuk condition of existence. Kemudian ketika anggota mengklik link tersebut dan akan menciptakan sebuah sistem kebiasaan baru, maka ini masuk kepada produce disposable. Kemudian untuk durable dan transposable, ini berapa lama atau jangka waktu untuk dilakukan kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung terus menerus karena sudah menciptakan sebuah kebiasaan baru. Kemudian untuk structure ini itu mereka menjalankan sebuah aturan atau norma yang telah dibuat. Misalnya di dalam rapat online mereka akan meng-mute
mikrofonnya ketika mereka tidak dibutuhkan untuk bicara, dan sebaliknya mereka akan meng-unmute mikrofonnya ketika mereka dibutuhkan untuk berbicara atau sedang ditanya atau untuk melaporkan sesuatu. Kemudian untuk structuring structures, ini itu membentuk sebuah aturan baru di dalam lingkungan tersebut. Misalnya ketua bisa menyuruh anggotanya untuk meng-on-kan kameranya, terus memberikan tugas kepada anggotanya dan semacam itu. Kemudian functioning of principal. Nah, ini itu segala sesuatu atau tindakan yang sudah menjadi representasi atau yang sudah terrealisasi. Nah, di dalam sini terdapat kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik yang dilakukan oleh ketua kepada anggotanya bisa berupa menyuruh anggotanya untuk on cam, terus memberikan tugas, karena kekerasan simbolik itu tidak melulu tentang kekerasan soal fisik, tetapi kekerasan yang dilakukan secara halus, tidak terlihat, bisa berupa simbol-simbol bahasa. Nah, untuk kenapa ketua bisa melakukan kekerasan simbolik? Karena dia memiliki kapital yang lebih unggul dibandingkan anggotanya. Meskipun mereka sama-sama mahasiswa, dia memiliki culture capital tetapi mereka memiliki perbedaan kualifikasi. Jadi sehingga ketua bisa dijadikan ketua karena mereka memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan yang anggotanya. Maka ketua memiliki kapital culture yang lebih unggul dibandingkan anggota. Kemudian untuk kapital sosialnya, ketua dianggap lebih memiliki relasi yang lebih banyak kepada jajaran senat atau pada lebih dekat kepada birokrat. Maka ketua memiliki kapital sosial yang lebih unggul dibandingkan anggota yang hanya memiliki relasi di anggota lingkungan organisasinya saja. Kemudian untuk kapital ekonomi, bisa dibilang mereka memiliki kapital ekonomi yang seimbang karena mereka sama-sama mahasiswa, tidak menghasilkan uang juga, jadi dianggap seimbang. Nah, oleh karena itu ketua bisa melakukan kekerasan simbolik kepada anggotanya karena dia lebih unggul dibandingkan dengan anggotanya. Kalau untuk kekerasan simbolik itu ada dua, eufemisme dan sensorisme. Eufemisme itu kekerasan simbolik yang tidak terlihat, halus seperti itu. Tetapi untuk yang sensorisme ini itu melakukan semua nilai yang dianggap moral atau sebagai kehormatan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep orientalism. Konsep orientalism yang dicetuskan oleh Edward Said pada tahun 1977. Konsep orientalism sendiri memiliki dua tujuan, yaitu orientalism sebagai diskurs atau membentuk citra diri, dan yang kedua adalah orientalism sebagai disiplin atau bagaimana praktiknya untuk membentuk citra diri. Kemudian ada beberapa motif di orientalism, yaitu exotic atau timur dianggap lebih eksotis. Barat menganggap timur itu lebih eksotis. Kemudian ada east, and west, west. Ini tergantung pada praktik kekuasaan. Kemudian ada the twins shall never meet white men. Jadi barat dan timur itu sebenarnya sama, tetapi berbeda pada tetapi tidak pernah menyatu. Kemudian ada burden dan mission. Nah, ini tergantung pada citra diri. Sebenarnya barat dan timur itu saling bergantungan. Jika tidak ada barat, maka tidak akan ada timur. Yang dimaksud burden itu misalnya perubahan di timur atau perubahan yang dipengaruhi oleh barat, itu termasuk ke dalam burden. Kemudian yang mission itu misalnya barat memiliki tujuan untuk merubah timur. Kemudian menurut Said, orientalism exercise of the power. Jadi barat selalu memperhatikan
praktik kekuasaannya. Di sini ada Orient dan Occident. Orient itu adalah timur atau negara yang terjajah, sedangkan Occident adalah negara barat atau negara yang menjajah. Jadi barat itu menganggap timur itu kaya, terus sebagai cultural contestant, terus search language dan lain-lain. Jadi sehingga barat itu selalu mempraktikkan kekuasaan. Kemudian ada Orientalism produce dan manage the Orient. Yang dimaksud Orientalism produce itu ketika barat membuat sebuah budaya baru yang dianggap luhur. Misalnya di Indonesia dulu pas waktu dijajah itu ada kerja rodi. Nah, kerja rodi ini dianggap sebagai gotong royong karena masyarakat itu selalu diperlihatkan, didengarkan dengan budaya dengan kata-kata gotong royong. Maka ini menjadikan gotong royong sebagai budaya yang luhur. Kemudian yang manage the Orient ini bagaimana sikap yang terlihat, misalnya pada pakaian Indonesia, masyarakat Indonesia itu ingin terlihat atau berpakaian seperti orang barat. Nah, ini yang dimaksud dengan manage the Orient. Jadi masyarakat itu dipengaruhi atau diatur untuk menggunakan pakaian yang seperti barat. Kemudian di Orientalism sendiri itu memiliki karakteristik atau bagaimana cara pandang orang barat terhadap orang timur, yaitu itu seperti primitif, masyarakatnya itu primitif, barbar, terus percaya pada magis, agamis, seperti itu. Kemudian the Orient making a statements, yaitu teaching, settling, rolling over, authorizing of view, describe. Nah, barat itu mempraktikkan kekuasaannya dengan teaching atau pendidikan. Terus kemudian settling itu internalisasi settling itu internalisasi budaya barat seperti style pakaian, baju gitu, itu menganut pada barat. Kemudian untuk rolling over, barat bertindak sebagai pengawas, mengontrol agar timur tidak terlalu melenceng dari apa yang telah diatur oleh barat. Jadi Orientalism itu bagaimana barat mendominasi, merestruktur dan otoritas terhadap timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.